selamat malam Terima Mbak kasih Sari. sudah hadir di studio Ya, satu dari Surabaya. selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Baik, ini Pak Arifin, wah pengusaha percetakan nih. Pengusaha percetakan. Ini bisnis percetakan kalau kita lihat di Indonesia cukup menjanjikan nggak sih Pak? Iya, kalau di Indonesia itu bisnis percetakan itu kan bermacam-macam. Banyak jenisnya ya? Iya, mulai dari misalnya percetakan di bidang kertas kayak undangan, kartu nama, terus buku-buku, terus ada lagi yang pakai digital print. Itu seperti bikin banner-banner itu, Ya, terus betul. pakai printing pakai mesin yang laser itu. Dan juga yang masih eksis juga sistem pakai sablon itu juga masih ada begitu. Masih ada ya, dan ini peluangnya cukup besar itu artinya ya? Iya, Karena permintaan masyarakat juga banyak sekarang, beragam juga gitu ya? betul. Untuk kesempatan atau peluang dari bisnis ini sangat banyak sekali. Soalnya kalau dipikir kita dari sejak lahir sampai mohon maaf sampai meninggal itu mesti butuh yang namanya percetakan ini. Misalnya kalau kita itu lahir atau punya ada acara kelahiran itu ada yang pesen undangan, misalnya undangan kelahiran itu ada. Terus pakai stiker untuk di box-box makanannya itu ada. Akikohnya ya? Ya betul, itu sampai pertengahan itu ada acara misalnya ada hitanan, akan bikin undangan lagi. Terus pernikahan ada undangan lagi. Terus ada sekolah itu pakai apa namanya buku-buku itu juga pakai percetakan juga. Sampai mohon maaf yang meninggal itu bikin buku Yasin itu tetap memerlukan percetakan ini begitu. Jadi ini peluangnya sangat bagus sekali dan tidak enggang waktu. Waduh, luar Begitu. biasa. Jadi kalau misalnya orang nih berpikir bahwa boleh ya kalau misalnya mau coba bikin usaha percetakan kayaknya menjanjikan begitu ya Pak ya? Betul sekali. Untuk menjadi pengusaha percetakan, saya rasa itu nggak seberapa sulit untuk belajar dari pertamanya ya. Misalnya kita belum mengerti apa itu dan sistemnya bagaimana, pertama kita ikuti alur aja. Maksudnya kalau ada orang mau order gitu ya, kita bisa, kalau kita nggak punya ilmunya, kita bisa langsung disubkan pada suatu percetakan yang besar. Langsung bicara sistemnya bagaimana, maunya bagaimana untuk kliennya, langsung aja kita terima orderan itu, kita subkan aja ke situ. Sambil kita pelan-pelan berjalan sambil belajar begitu. Nanti kalau sudah lancar baru kita bisa jalan sendiri. Yang penting linknya yang itu yang penting gitu. Istilahnya nebeng dulu ya Pak ya, sambil belajar begitu Pak ya. Tapi saya mau tahu dulu Pak Arifin, sejak kapan ini memulai usaha percetakan? Apakah memang ini sudah ada jiwa-jiwa wirausahawan begitu sejak dari awal mula memutuskan oke, saya jadi pengusaha saja, atau dulu pernah bekerja sebelumnya? Iya, terima kasih. Untuk awal-awalnya saya bekerja di sebuah perusahaan ekspor udang sebagai desain. Memang saya sebagai desainer di sana. Sebagai desain, saya lihat peluangnya kok cuma gitu-gitu aja gitu. Akhirnya saya putuskan untuk memulai usaha sendiri, yaitu percetakan dengan cara seperti itu tadi. Saya menerima orderan, langsung saya subkan ke perusahaan percetakan yang sudah punya mesin yang besar-besar itu. Kita tinggal atur aja bagaimana sistemnya gitu aja. Karena saya sendiri ya alhamdulillah bisa desain, ya nggak kerepotan juga untuk desainnya gitu. Basicnya sudah dapat begitu ya. Jadi tinggal belajar hal-hal lain aja untuk mengembangkan usahanya. Tapi kenapa memilih tiba-tiba langsung usaha Pak? Bukankah dulu menjadi seorang karyawan begitu? Apa yang membuat Pak Arifin akhirnya putar haluan begitu? Iya. Saya memutuskan untuk menjadi pengusaha karena saya pikir bagaimanapun dan secapek apapun tetap saya jadi karyawan begitu. Dan tidak ada perkembangan. Nah, setelah saya pikir-pikir maka saya putuskan untuk menjadi seorang pengusaha percetakan. Karena di sini saya lihat peluang percetakan inilah yang bisa menjanjikan dengan dasar atau sedikit keahlian saya sebagai desain, sehingga
untuk melanjutkan usaha ini tidak sulit, karena yang penting memang dari desain itu yang diharapkan untuk klien yang bisa menerima gitu. Oke, berarti dari pemikiran bahwa wah, kalau jadi karyawan terus susah nih naik pangkatnya. Iya, betul. Akhirnya gimana caranya muter otak begitu ya biar bisa jadi bos, bahkan punya karyawan. Sekarang sudah punya 4 karyawan katanya ya Pak? Iya, alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Mulai tahun berapa sih bisnis percetakannya dijalankan tadi? Mulai tahun 2010. 2010? Iya. Waduh, kalau misalnya kemarin 2 tahun pandemi, terdampak juga nggak Pak? Untuk pandemi kemarin benar terdampak juga, karena pada dasarnya di percetakan itu yang dibutuhkan ada event-event itu baru ada banyak order gitu, banyak kumpul-kumpul banyak order gitu. Seperti ada pertemuan, ada resepsi, ada seminar, kan seperti itu. Banyak yang dari situ untuk omset percetakan saya. Tapi tempat nggak berpikir bahwa wah ini harus cari haluan lain nih biar bisnis percetakannya nggak mandek begitu? Atau mungkin ada hal-hal lain yang dilakukan biar dapur tetap ngepul katanya gitu Pak? Untuk waktu itu saya masih bertahan dengan pakai sistem full online begitu untuk pemasarannya, dan untuk pengerjaannya saya juga sistem online juga, jadi jarang ketemuan sama pihak-pihak vendor gitu, lihat online aja begitu. Tapi tetap jalan ya, meskipun jalan, ini turun dibandingkan tahun atau bulan sebelum COVID begitu ya Pak? Iya betul, banyak penurunan, banyak. Baik. Tapi bisa bertahan sampai sejauh ini suatu keberkahan tersendiri begitu ya? Iya, alhamdulillah. Kalau bicara soal peluang bisnis begitu ya di Indonesia untuk percetakan sendiri ini cukup baik begitu Pak. Pernah nggak ada kendala untuk menjalankan bisnis percetakan sendiri? Untuk peluangnya ini masih bagus, karena banyak bidang-bidang atau sektor yang masih membutuhkan untuk percetakan ini. Terus untuk kendala-kendalanya kebanyakan itu para customer itu mintanya yang selalu cepat dan harga yang nipis gitu. Itu kendalanya begitu. Iya. Karena juga banyak pesaing-pesaing. Nah, makanya itu harus punya spesialis percetakan. Dia itu percetakan apa gitu. Seperti saya kan umum, cuma ada spesialisnya yaitu bikin box-box gitu. Oke. Kalau bicara soal percetakan, kata Pak Arifin tadi bermacam-macam. Iya. Apa saja Pak percetakan itu? Percetakan yang dimaksud itu mulai dari yang kertas, ada yang pakai mesin, namanya mesin offset ya, itu yang lebih profesional, mungkin yang lebih skala besar ya, itu pakai offset. Kalau yang agak kecil sedikit biasanya pakai print aja bisa, atau juga pakai sistem sablon. Terus ada lagi yang itu pakai digital printing, pakai mesin yang besar juga, dan juga seperti banner yang di jalan-jalan seperti itu pakai mesin yang besar. Dan yang terakhir ini banyak juga pakai seperti pakai undangan digital, itu yang lagi marak. Tapi tetap yang pakai yang ada fisiknya itu yang tetap diperlukan. Begitu. Jadi sampai sekarang ini boleh dibilang wah, bisnis percetakan ini masih punya peluang yang cukup baik begitu ya untuk berkembang di Indonesia begitu kan ya? Betul, masih banyak peluangnya, karena di sini percetakan itu kita nggak bisa saling bersaing gitu, kita harus saling kerjasama, karena saling menutupi, mana yang butuhkan, mana yang nggak sempat untuk ngerjakan bisa dicep-cepkan satu sama lain, jadi bisa langsung sama-sama dapat cuannya begitu. Ya. Kalau tadi dibilang peluangnya cukup bagus. Sekarang kalau kita lihat orang berbisnis percetakan semakin banyak begitu kan? Berarti kompetitornya banyak nih Pak. Nah ini bagaimana ya strateginya gitu? Kalau misalnya orang awal mula berusaha mikirnya, wah nggak usah deh bikin percetakan karena sudah terlalu banyak begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur terjun begitu ke bisnis percetakan, melihat kompetitor yang begitu masif dan begitu banyaknya, ini gimana dong Pak menghadapinya? Saya rasa untuk sebuah bisnis itu memang ada kompetitor, banyak pesaing. Tapi kalau kita punya spesialis tertentu dalam menjalankan bisnis itu,
mungkin customer bisa melihat-lihat ya, itu spesialis yang mana, spesialis apa. Jadi nggak semua percetakan itu sama biasanya. Ada spesialis tertentu. Baik. Jadi kalau misalnya spesialis tertentu ini justru akan memudahkan orang. Kalau misalnya saya mau mencetak undangan, oh ini di sini yang lebih baik begitu ya. Kalau misalnya yang perusahaannya besar begitu ya, tentu ini jangkauan harganya juga jauh lebih besar dan banyak pastinya ya Pak. Oke, baik. Pendengar, kalau misalnya Anda juga tertarik ngobrol bersama kita di Kipra Indonesia pada malam hari ini, Anda boleh memanfaatkan line WA di 08133 kali 992. Saya mau ke Ibu Ira dulu yang sudah bergabung ini menanyakan bagaimana menghadapi perang harga. Sekarang kan banyak sekali tawaran-tawaran harga murah dengan kualitas yang juga bagus. Nah, bagaimana untuk bisnis percetakan Pak Arifin katanya begitu? Oke. Untuk bisnis percetakan memang banyak pesaing-pesaing dan harga yang kompetitif. Kalau di tempat saya tetap mempertahankan harga dari awal. Kita nggak akan terpengaruh dengan harga kompetitif yang lebih rendah. Karena kalau harga terlalu rendah, hancur, itu kasihan karyawan kita juga gitu loh. Jadi kita cuma jaga kualitas itu aja. Sama kita harus menjadikan loyalnya para customer untuk kita. Begitu. Jadi istilahnya ya ada harga ada rupa begitu ya. Ya, begitulah. Tapi kalau misalnya sudah langganan begitu ya, sudah pasti tahu begitu kan ya ciri khasnya, kelebihan begitu kan ya. Dan mungkin sisi-sisi positif lainnya begitu ya. Baik, jadi tetap mempertahankan kualitas dan juga memberikan layanan terbaik. Ini pasti dicari sama customer begitu kan ya. Baik. Bisnis percetakan yang tidak lekang oleh waktu dari tahun 2010 hingga 2022 ini bukan waktu yang singkat begitu untuk mendirikan sebuah usaha begitu ya. Pernah ada di titik nol Pak? Dan ini di fase-fase apa? Kalau misalnya dalam menjalankan bisnis percetakan sendiri untuk Pak Arifin? Iya. Namanya juga usaha pasti ada naik turunnya Mbak ya. Betul. Ya, waktu itu pernah kejadiannya kita sudah langganan sama customer ya. Kita sudah stok banyak barang, bahan, dan itu ternyata tiba-tiba dari customer dia tuh nyetop pesanan karena dia sudah dari vendor barangnya, dia sudah dapat packagingnya, makanya di stop untuk packaging dari kita. Itu yang bikin drop karena stoknya sudah nggak bisa dipakai lagi gitu. Oke, justru hal-hal yang kayak gini yang akhirnya bikin rugi begitu ya. Baik. Betul. Kalau boleh tahu ini percetakan yang dijalankan oleh Pak Arifin ini apa saja Pak? Untuk percetakan yang saya jalankan umum, misalnya ya undangan, kartu nama, buku-buku, buku Yasin gitu ya, terus kaos-kaos juga. Dan spesialis saya itu di packaging box hampers, karena di sini box itu banyak digunakan pada pengusaha atau kita yang berusaha awal-awal. Misalnya kita bikin boxnya minyak wangi gitu ya. Pada perusahaan yang awal biasanya kita jajaki pasar dulu, nggak mungkin dia bikin box dengan ribuan kan. Nah makanya dia itu bikinnya misalnya 100, 200, nah itu yang kita layani. Karena kita juga ngerti bagaimana orang menjajaki pasar. Dia nggak mau rugi-rugi banget dengan packaging seperti itu. Karena kalau di perusahaan yang besar, biasanya untuk pengerjaan box itu minim 1.000 atau 2.000 piece. Begitulah, itu yang saya tangkap peluangnya di situ. Saya bisa menerima dengan kapasitas sedikit 100-200 begitu bisa dengan kualitas yang bagus. Begitu. Karena memang rata-rata dalam partai besar begitu ya. Betul. Justru peluang yang kecil-kecil harusnya diambil dulu begitu. Nah itu yang perusahaan besar nggak mau dan nggak bisa. Kalau tadi Pak Arifin bilang box hampers ya, ini kan banyak juga katakanlah milik usaha makanan, kuliner begitu ya. Momen-momen Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, ini kan selalu ada hampers-hampers. Ini apakah memang salah satu dasar yang menjadikan Pak Arifin, oke deh kita terjunnya ke box hampers aja, karena sekarang kan setelah pandemi COVID ini mengajar kita bahwa memberi sesuatu ini juga bentuk perhatian begitu. Apakah ini juga salah satu strategi begitu Pak? Iya betul, itu salah satu strategi saya, karena kalau nggak seperti itu peluang lainnya juga sulit untuk kita dapatkan. Kita harus
pinter-pinter mencari peluang itu begitu. Baik, kalau untuk usahanya sendiri begitu, ini sudah melayani customer dari mana saja, Pak? Kalau usaha saya itu saya melayani online dan offline. Untuk sejauh ini yang paling jauh masih di Kalimantan, Sulawesi, sama di timur, di Timur Leste Timur itu. Leste. Ya. Wah, ini sudah jauh ini berarti produknya itu desainnya udah sampai sana gitu kan? Iya, tapi tetap sistem online itu juga darinya gitu. Baik, seiring dengan berjalannya waktu, menurut Pak Arifin sebagai seorang pengusaha dengan memanfaatkan media sosial, kecanggihan teknologi, ini mendukung nggak sih dengan perkembangan bisnis yang ada sekarang, termasuk untuk dunia percetakan? Iya, memang sangat mendukung sekali untuk promosi ya, untuk iklan-iklan itu kita harus tetap lewat online karena memang zamannya seperti ini. Kalau punya saya diiklankan di kayak di Shopee, maaf nggak salah sebut ya, di marketplace begitu ya. Di marketplace atau di lain-lainnya itu tetap kita pakai online dan juga offline. Yang kebanyakan sih memang ada repeat order dari perusahaan-perusahaan itu aja yang banyak begitu. Baik. Jadi memang memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada begitu ya? Iya, betul. Jadi ini memanfaatkan peluang-peluang yang ada juga untuk bisa menambah jumlah customer begitu ya? Iya, betul. Dalam sebuah usaha penting nggak sih Pak memiliki jaringan yang luas? Nah, jaringan luas itu yang paling penting untuk usaha percetakan ini. Karena untuk link-link itulah usaha kita dapat berjalan dengan lancar. Kita harus jalin vendor-vendor yang bagus untuk persediaan bahan-bahan kita misalnya gitu. Jadi jaringan itu yang perlu kita tingkatkan untuk komunikasi kita antar sesama percetakan gitu. Kita harus saling mendukung begitu. Itu yang paling penting juga. Nah, ini sebagai seorang pemula ketika berpikir bahwa oke, kita akan coba sebuah bisnis, contoh katakanlah bisnis percetakan seperti Pak Arifin bilang bahwa ini nggak lekang oleh waktu begitu ya. Bagaimana cara untuk bisa menggait customer, kemudian juga mendapatkan link. Ini pasti kan kalau seorang pemula susah begitu Pak ya. Kalau Pak Arifin sendiri dulu dari pengalamannya bagaimana? Kalau saya dari awal-awalnya itu kalau ada customer ya tetap saya iyakan saja. Dia minta apa? Iya. Dia minta seperti ini, iya saya bisa, insya Allah bisa. Nah, setelah itu saya diskusikan dengan vendor-vendor yang sudah mampu menjalankan yang besar, yang sudah lama begitu, sudah banyak pengalaman. Nah, akhirnya saya tetap memberikan konsultasi kepada customer bahwa saya bisa untuk mengerjakan yang dia inginkan begitu. Jadi apapun lah ya, misalnya tantangan ini, mau bikin ini diterima dulu. Apapun banyaknya kita terima dulu ya, sebagai seorang pemula begitu ya. Iya, betul. Ya, jadi dari sini nanti orang bisa berpikir bahwa ini ternyata hasilnya bagus begitu ya, dengan harga yang begini ini cocok juga begitu ya. Betul. Baik, ini juga ada sebentar Bapak Budi ini menanyakan bagaimana sih kalau misalnya kita punya usaha dan mempertahankannya, mengingat yang namanya usaha itu gambling katanya begitu. Mungkin pasang surut ya Pak. Kalau misalnya kita mau bertahan, ini bagaimana caranya katanya? Oke, untuk caranya bertahan, kita tetap memberikan pelayanan yang bagus dengan harga yang bagus juga, tapi tidak terlalu perang harga begitu ya. Terus untuk pelayanan dan konsisten itu biasanya yang sering konsisten di sini tepat waktunya itu. Kadang kan ada event-event yang memerlukan percetakan itu, tapi waktunya tidak bisa menepati. Nah, itu yang agak. Oke, jadi lebih kepada strategi kayak semacam strategi pemasaran, strategi produksi, ini memang yang menjadi kunci begitu ya Pak? Iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau mempertahankan usaha, tentu kita punya strateginya, strategi pemasarannya seperti apa, kemudian strategi memproduksi produknya ini seperti apa begitu ya. Kalau konsisten, baik hasilnya ini akan tetap dicari begitu ya. Iya, meskipun harganya agak tinggi, biasanya yang penting tepat waktunya itu yang penting. Begitu. Karena kalau kompetitor udah banyak, tantangannya juga banyak. Ini tantangan terberat yang dihadapi oleh Pak Arifin sendiri dalam bisnis percetakan apa nih Pak? Tantangan biasanya itu tadi, kadang waktu. Misalnya ada customer minta
besok harus jadi. Nah ini agak susah ya, agak susah. waktunya. Sedangkan dia itu pelanggan kita yang setia. Oke. Kalau kita nolak kan juga nggak enak gitu. Akhirnya ya kita harus banyak lembur-lembur juga seperti itu. Oh iya. Jadi karyawan ini kerjanya overtime terus ya demi mengejar target itu tadi. Iya betul. Kadang juga kita menggait tetangga-tetangga untuk bisa mencapai target waktu itu tadi. Waduh, ini justru membuka lapangan pekerjaan baru dong ya untuk mereka-mereka yang di sekeliling begitu ya. Iya, para ibu-ibu kadang itu banyak juga. Gitu. Jumlah karyawan 4 sudah Pak ya, belum lagi nanti kalau ada begitu banyak pekerjaan yang dituntaskan bisa memberdayakan masyarakat di sekitar begitu ya. Iya betul seperti ini itu ya. Ada nggak sih peluang atau katakanlah keinginan Pak Arifin sendiri untuk memperluas usaha begitu? Katakanlah percetakannya masih di kemasan hampers nih, nanti mau diperluas nggak kira-kira? Dan apa kira-kira yang akan Pak Arifin lakukan untuk apa ya sebagai inovasi begitu untuk usaha atau bisnis percetakannya? Ya memang untuk usaha ini saya ingin memperluas jaringan juga untuk packaging yang besar, tapi itu memerlukan juga itu mesin-mesin yang besar untuk packaging itu. Nah, ini masih mencari investor begitu. Baik, ini Pak Eka ada yang menanyakan. Kira-kira kalau untuk memulai bisnis percetakan butuh modal berapa katanya Pak? Di awal Pak Arifin butuh modal berapa kala itu di tahun 2010? Kalau modal itu nggak harus banyak untuk percetakan ya, karena pertama mungkin saya cuma 1 juta 2 juta gitu aja, karena yang kita terima kan otomatis dia juga ngasih DP, jadi sebagian dari DP itu untuk modal kita gitu. Misalnya kita ordernya kita dapat order nota-nota begitu ya, dia DP ya mungkin 50%, nah itu sudah bisa kita jalankan, kita diskusi sama vendor-vendor yang bisa diajak untuk bisa bayar di belakang begitu. Jadi awal mula masih bisa nebeng itu tadi ya, bekerja sama dengan vendor-vendor yang lain, ini bisa untuk memulai usaha begitu ya. Baik, ini tadi Pak Arifin juga bilang bahwa usaha yang sudah dirintis sejak tahun 2010 dengan aneka percetakan begitu yang dirintis dan sekarang fokus pada box hampers begitu ya. Ini kedepannya begitu, apa yang Pak Arifin ingin lakukan dalam bisnis percetakannya? Kedepan saya ingin membuat box yang bagus juga, yang bisa bersaing dengan kualitas pabrik-pabrik yang besar-besar, sehingga bisa menjual box saya mungkin bisa ke luar negeri juga, begitu maksud saya. Ini udah ada target nih, mau menembus pasar luar negeri begitu ya? Ada strategi khusus? Mungkin desain kah, atau mungkin bahan kah, atau apa nih yang bisa menunjang keinginan Pak Arifin tersebut? Ya, desain dan juga bahan. Kita pakai bahan-bahan yang tradisional itu yang bagus gitu loh, yang pakai batik-batik begitu. Itu yang banyak diminati begitu ya. Baik. Pak Arifin dalam menjalankan usaha juga memanfaatkan media sosial pasti ya, karena online juga begitu. Betul. Ini menggunakan Instagram juga? Iya. Boleh dikasih tahu Instagramnya apa? Arifin.mg. Oke, di situ nih udah pasti tahu ya produk-produk apa dari usaha Pak Arifin begitu ya. Iya, betul. Baik, bicara terkait peluang bisnis begitu ya, khususnya percetakannya tidak lekang oleh waktu. Apa yang bisa disampaikan kepada pendengar? Mungkin ada yang mencoba peruntungannya seperti Pak Arifin. Kira-kira sebagai seorang pebisnis begitu ya, sudah dari tahun 2010 menekuni bisnis percetakan, apa yang bisa dikatakan atau apa yang bisa disampaikan kepada pendengar? Oke. Untuk para pendengar, kalau mau berbisnis atau memulai dengan usaha percetakan, yang pertama yaitu adalah niat yang bulat. Tadi sebelum memulai suatu usaha, pastikan kita yakin dengan keputusan yang telah dibuat. Jangan sampai ketika di tengah jalan melihat ada hal yang lebih menarik, kita akan berubah pikiran. Jadi harus dibulatkan niatnya dulu. Kita mau bisnis percetakan, ya percetakan kita fokus di situ ya. Yang kedua tentang keahlian. Meskipun dalam memulai suatu usaha kita membutuhkan kerja keras ya, namun keahlian kita harus asah dulu. Jadi kita harus punya keahlian dan mencintai usaha itu. Jadi kita tetap berusaha mencintai pekerjaan kita, begitu. Terus yang ketiga tentang komunikasi yang baik. Itu adalah salah satu kunci dalam memulai wirausaha. Misalnya berkomunikasi dengan para
customer, dengan para vendor-vendor, terhadap lingkungan internal usaha. Nah, itu yang harus kita tingkatkan juga. Terus yang keempat, tentang konsistensi tadi. Jadi setiap pekerjaan yang kita terima itu harus konsisten dengan waktu. Kebanyakan waktu itu yang sering dilupakan para pengusaha-pengusaha, begitu loh. Terus yang kelima tentang kejujuran, itu yang perlu kita tingkatkan juga, begitu Mbak. Baik. Ini obrolan yang cukup menarik begitu ya bagi Anda pendengar yang mungkin ingin mencoba peruntungannya dalam dunia bisnis. Nah, nggak ada salahnya untuk mencoba bisnis percetakan, karena menurut Pak Arifin ini adalah salah satu bisnis yang tidak lekang oleh waktu, mulai dari lahir begitu ya sampai meninggal. Ini sebuah membutuhkan begitu ya, dari jasa percetakan. Pak Arifin, terima kasih sudah berbagi cerita di Kiprah Indonesia pada malam hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Sehat selalu dan sukses untuk usahanya. Amin ya, terima kasih. Selamat malam. Itu pendengar Kiprah Indonesia di kesempatan hari ini. Sekaligus saya Sari Julia harus pamit dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi bakal ada Nindi Arima yang akan melanjutkan perjalanan lintas Surabaya malam di edisi Mau masuk enggak? Turun. Bukan ada suaranya ya tuh. Kenapa mbak kawan itu? Tahu mbak kotor. Luker kafe. Ayah menteri nyetel umpin. Apa nih? Oh, umpin syarat ya. Heeh.